akan menceritakan tentang cerpen Malin Kundang. Di sebuah dusun nelayan di Sumatera Barat, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang bersama ibunya, Mande Rubaya. Mereka tinggal di sebuah gubuk reot, menjalani hidup dalam kesederhanaan setelah ditinggalkan oleh sang ayah yang pergi entah kemana. Meskipun hidup serba kekurangan, Malin tumbuh menjadi anak yang cerdas, tangkas, meskipun terkadang kenakalannya menyusahkan ibunya. Setiap hari Mande Rubaya bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan mereka. Namun Malin semakin beranjak dewasa dan merasa tak puas dengan kehidupan miskin di kampungnya. Ia mulai bermimpi tentang kehidupan di seberang laut, negeri yang menjanjikan kemewahan dan kejayaan. Suatu pagi, seorang nahkoda kaya raya datang ke desa mereka. Nahkoda itu dulunya adalah seorang nelayan miskin seperti Malin. Namun nasibnya berubah setelah berlayar ke negeri seberang. Cerita tentang kejayaan dan harta benda membuat Malin terpikat. Aku ingin sukses seperti dia, pikir Malin. Tekadnya bulat. Ia memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya demi mengadu nasib. Mande Rubaya sangat berat melepas anaknya. Semata wayang, Malin jangan pergi, ibu takut kehilanganmu, katanya dengan nada memelas. Namun Malin bersikeras, ibu, aku pergi untuk masa depan kita. Jika aku berhasil, aku akan kembali dan membawa harta melimpah untuk ibu. Akhirnya dengan hati yang berat, Mande Rubaya merelakan kepergian anaknya. Waktu berlalu, Mande bekerja keras di atas kapal. Kecerdasannya dan semangatnya juga juangnya membuat dipercayai oleh pedagang. Tahun demi tahun, Malin mulai memimpin kapal sendiri. Kini ia menjadi seorang saudagar kaya raya, memiliki banyak kapal dan bahkan menikahi seorang putri dari kerajaan seberang. Kesuksesannya telah melebihi impiannya yang dulu. Di desa kecil itu, Mande Rubaya menua dengan kerinduan mendalam. Setiap hari ia pergi ke dermaga menanti kembali anaknya yang telah lama meninggalkannya. Malin pasti akan kembali suatu hari nanti, gumannya setiap kali melihat kapal-kapal besar datang dan pergi suatu pagi. Kabar sampai bahwa kapal besar milik seorang saudagar kaya telah bersandar di dermaga. Maka Rubaya tahu ini pasti kapal anaknya. Ia berlari dengan sepenuh harapan. Sesampainya di sana, dilihat Malin Kundang dari kapal, tampak gagah dengan pakaian mewah dan ditemani istrinya yang cantik jelita. "Malin, anakku!" teriak Mande Rubaya sambil berlari mendekat. Air mata bahagia mengalir dengan deras di wajah yang teriput. "Akhirnya kau pulang." Namun Malin memaling muka. Ia merasa malu melihat penampilan ibunya yang kumal dan tua di depan istrinya. Ia menarik tangannya dari pelukannya ibunya. "Wahai tua, jangan sembarangan mengaku sebagai ibuku," bentaknya. Istri Malin yang anggun melirik dengan rasa jijik. "Wanita itu ibumu, Malin?" Malin segera menggeleng. "Tidak, dia hanya pengamis yang mengaku sebagai ibuku untuk mendapatkan hartaku." Mande Rubaya terdiam. Hatinya hancur mendengar ucapan anaknya sendiri. Air mata yang tadi adalah air mata kebahagiaan, kini berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Dengan penelukannya, ia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, jika dia memang bukan anakku, hukumlah dia. Langit yang tadinya cerah mendadak mendung. Angin kencang bertiup, ombak mulai bergulung-gulung, dan badai besar tiba-tiba datang menghantam kapal Malin Kundang. Kapal itu terombak-ambing dan dalam sekejap kapal besar itu hancur berkeping-keping di tengah badai. Tubuh Malin berlutut memohon ampun. Namun semuanya sudah terlambat. Kapalnya dan dirinya perlahan-lahan berubah menjadi batu. Kini dia di tepi pantai. Ada sosok batu karang yang menyerupai seorang laki-laki bersimpuh, dan masyarakat percaya bahwa itu adalah Malin Kundang.
anak durhaka yang dikutuk oleh ibunya sendiri. Malin Rubaya hanya bisa menatap dengan air mata yang tak kunjung berhenti mengalir. Hatinya tak mampu lagi menahan luka dari pengkhianatan seorang anak yang telah ia kasihani sepenuh hati. Cukup dari saya dari cerpen yang tentang Malin Kundang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.